Lama tak terekspos, kini permasalahan yang melibatkan pasangan Antonio Dedola dan Nikita Mirzani nampaknya semakin memanas. Sebagaimana hal tersebut sempat menimbulkan adanya kontroversi terkait kaburnya Antonio Dedola yang meninggalkan rumah secara diam-diam dan memilih pulang ke Jerman. Dan yang terbaru, kini Antonio Dedola secara blak-blakan mengungkapkan perihal akunnya yang dihack hingga menimbulkan adanya isu bahwa kerabat Niki yakni Gading Martin menjadi salah satu penyebabnya. Namun, poin penting dalam masalah rumah tangga yang melibatkan Niki dan suami sirihnya itu ialah yang mana kini putri pertama dari Nikita yakni Loli turut mengungkapkan pertengkaran yang sempat terjadi antara sang ibunda dengan ayah sambungnya itu. Lantas, seperti apakah curhat Loli perihal masalah yang sempat terjadi antara sang ibunda dengan Tony? Benarkah Loli sampai mengunfollow Instagram dari Niki dan memilih untuk memakai nama Dedola di akun Instagramnya? Dan Aska ngeliat Antonio dipukul. Dan Aska nangis, of course, because like he loves him. Aska loves Antonio like really much. Dan dia ngeliat Antonio dipukul. Of course, kalau kita ngeliat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Dan tiba-tiba Mimi marah. Mimi bilang, "Ini kenapa nangis?" Dan Aska ditampar, tapi aku di kamar. Aku nggak ngeliat. Tapi aku denger. Terus habis itu my uncle ambil Aska, disuruh ke bawah. Pas mereka berantem, itu bener-bener Aska heartbroken. He's so close to me. Kayak aku sama Aska tuh kayak deket tapi nggak terlalu deket karena kayak kita adik kakak ya, it's a common thing. Dan dia bilang kayak, "I don't want Papa to go. I don't want Papa. I want to go with Papa to Germany. I don't want to live with Mimi because I love you." Antonio nggak ngurusin Aska, nggak ngurusin aku, nggak ngurusin Arkana. Nggak mungkin Aska sampai bisa bilang kayak gitu. Gak mungkin Aska bisa bilang kayak gitu. Even mereka berantem di depan Arkana, you know, because of what? Because do you want to know how I know? Because I used to ask Arkana, so like I'm teasing him like, "Arkana, do you love Mimi? Arkana, do you love Papa? Yes. Do you love Kakak Loli? Yes. Do you love Abang? Yes. Do you love Mimi? No." And I said that, "Why? Why you don't love Mimi? You need to love Mimi." And then he said that, "Yes, because Mimi punch Papa." Dan aku kayak, "Hah? Ade, you cannot do that. You cannot speak like that." Dan aku nangis, aku nangis di situ. Aku nangis. Dan dia kayak, anak sekecil itu ngerti. Karena apa? Karena mereka suka berantem di depan anak kecil. Jadi aku gak tahu lagi mau ngapain. Jadi sekarang Antonio is my dad. Karena dia bilang dia mau adopt aku. Aku juga udah bilang ke mama aku kalau aku gak mau balik lagi ke Indonesia dan aku gak mau balik lagi ke Jakarta. Dan dia bilang ya udah gak usah balik lagi. Dan aku gak mau balik lagi ke Jakarta. Dan dia bilang ya udah gak usah balik lagi. Peliknya, masalah yang terjadi dalam rumah tangga Nikita Mirzani dan Antonio Dedola nampak kian rumit diselesaikan. Keterlibatan Loli yang membela sang ayah sambung, nampaknya hal tersebut makin membuat posisi Nikita menjadi serba salah.
Kendati hal itu telah terjadi, Antonio De Dola secara terbuka memberikan update terkait masalahnya dengan Nicky. Bahkan bule asal Jerman itu ingin mengadopsi Loli sebagai putrinya. Lantas, seperti apakah curhat Antonio De Dola perihal permasalahan rumah tangganya dengan Nikita Mirzani? Hey guys, I just wanted to upload the video when suddenly I got a call from Loli. Apparently her mother put a lot of pressure on her. She told her to trash talk me on Instagram and even prepared a text full of lies for her to post. Loli didn't want to post this text and they started fighting. Nikita told her that she would stop paying for her school and that she can't return to Jakarta because she's dead to her. They even unfollowed each other on Instagram. I told Loli that everything was fine and that she should post this text and that she should do whatever her mom wants her to do, and that I know that these are not her words, so they won't hurt me. I know that Loli loves me and I know that she understands the consequence, but still she didn't want to post these lies, which of course makes me very proud of her. Loli is a very mature young lady and I'm proud that she managed to make such a hard decision for herself. Nikita underestimated her own daughter. She underestimated me. Loli is my daughter, and I will take care of her. I will adopt her, and I will pay for her school. Even though Nikita said Loli doesn't have a home in Jakarta, she has a home here in Germany. Saya tidak pernah yang namanya menjelekkan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan? Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Anthony, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Anthony dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baiklah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa lagi. Pokoknya saya nggak ada komentar disayangkan, nggak disayangkan. Ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga, ya dia public figure, ya berhak dikomentari. Ya saya dan Nikita pun tidak melarang untuk kalian mau berkomentar kan. Kalian mau setuju oke, nggak setuju juga ya nggak masalah gitu. Nikita selebriti juga manusia biasa ya. Kalau ditanya ke saya apa komentarnya, saya tidak punya komentar dan saya tidak memihak Nicky, tidak memihak Anthony. Saya berdoa dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua. Tetapi memang persoalan antara Nicky dengan Anthony ini memang cukup membuat saya dan Kak Fitri juga kaget juga gitu ya. Karena selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga, melakukan pernikahan, itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah, cukup baik sekali. Sikap maupun karakter ya yang ditunjukkan oleh seorang Anthony cukup baik dari awal mula sampai Nicky di dalam rutan ya, dalam rumah tahanan, semua di cover, semua di handle, PR, pekerjaan rumah segala macem, urusin anak-anak ya sama Anthony. Saya kira tanggung jawab seorang laki-laki sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Anthony semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya, sebelum menikah.